Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Kang Darman di Nesa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Kang Darman di Nesa dimanapun berada, ada sebuah rahasia di dalam zikir nafas, yaitu terhubung langsung kita menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak serupa dengan apapun. Nah, dengan keistiqomahan kita dalam mengamalkan zikir nafas, sehingga aktiflah satu kesadaran, yaitu menyadari Allah yang Maha Dekat. Jika kita sudah menyadari Allah yang Maha Dekat, insya Allah apapun yang Allah perlihatkan di alam ruhania, nanti kita tidak akan terlena, karena keadaan-keadaan itu bukan suatu tujuan di dalam spiritual zikir nafas, tapi tujuan kita satu, yaitu menyaksikan Zat laisa kamitslihi syai'un, yaitu alam ketiadaan. Karena di sana kita menyaksikan ketiadaan, tidak ada apa-apa, karena sudah jelas Zat laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun dan bukan sesuatu. Nah, dengan perjalanan jiwa yang diaktifasi oleh zikir nafas dan diiringi di dalam batin menyebut asma'u Allahu Allah dengan kesungguhan, dengan semangat spirit untuk kita beribadah kepada Allah dan menyaksikan Allah dengan jiwa yang sadar, maka aktifkan terus kesadaran kita dengan metode zikir nafas, sehingga sadar bahwa Allah itu tidak di luar, tidak di dalam, tapi meliputi seluruh makhluk ciptaannya. Nah, karena kita yang diciptakan dan bagian daripada alam semesta, maka kita ini adalah alam semesta yang wujud jadi manusia. Nah, pada hakikatnya di dalam perjalanan zikir nafas yang dilewati, yang dilalui, yang dialami suatu keadaan itu adalah alam-alam yang tidak pernah kita temui di alam nyata ini. Karena itulah alam semesta itu ya seperti itu. Seperti apa? Ya, alam yang diciptakan. Jadi sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah alam, atau masuknya kepada alam semesta ini berikut kita sebagai penghuni. Sahabat-sahabat Kang Darman di Nesa, di dalam belajar zikir nafas, tidak serta-merta kita akan menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun di perjalanan alam rohaniah kita. Nah, dengan keistiqomahan dan kesadaran kita tetap tertuju kepada Allah, yaitu sadar Allah, maka Allah akan membukakan suatu tirai atau hijab yang begitu pekat menghalangi kolbu kita. Karena hijab itu adalah bentuk daripada pikiran kita, wujud daripada perasaan kita, dan wujud daripada keinginan-keinginan kita, yaitu ego. Maka dengan zikir nafas
insya Allah ego diri, pikiran, perasaan, keinginan akan tunduk karena disaksikan dan disadari oleh kesadaran ini, yaitu jiwa. Karena seringnya mendekat kepada Allah, sehingga sadar kepada Allah yang menciptakan pikiran, yang menciptakan perasaan, yang menciptakan keinginan, serta menciptakan ego. Jadi bukan untuk diikuti, tapi disadari bahwa itu adalah ciptaan Allah, karena itu termasuk kepada ranahnya alam semesta yang ada di dalam diri kita. Maka kenalilah ciptaan-ciptaan Allah yang ada di dalam diri dan di luar diri dengan perjalanan rohaniah yang diaktifasi oleh kikir napas sebagai pendorongnya, atau dengan bahasa lainnya seperti roket. Inilah sumbu roket, yaitu napas, bus. Tidak ada keinginan apa-apa dan tidak ada niat apa-apa kecuali hanya untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya ini. Maka di dalam zikir napas banyak hal-hal kegaibannya, banyak hal karomah dan sebagainya macam kalau dibengkokkan niatnya. Tapi kalau lurus kepada Allah karena tujuannya Allah, ya tetap kita harus mengikuti segala kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengikuti kehendak ego diri kita. Nah, disinilah kita jangan terjebak di dalam mengamalkan zikir nafas. Dan kenapa harus selalu napas yang dikikirkan? Karena napaslah yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perjalanan rohani ini. Karena napas adalah kembaran daripada ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi napas bukanlah ruh, tapi napas adalah suatu sarana untuk mendekat kepada Allah, karena napas adalah bagian daripada sifat al-hayat Allah. Allah maha hidup, dan Allah pula yang menghidupkan seluruh manusia atau seluruh makhluk ciptaannya dan seluruh alam semesta berikut isinya. Maka sahabat-sahabat Gandar Mandensa dimanapun berada, marilah kita selalu belajar dan terus belajar mendekat kepada Allah dengan metode zikir nafas, sehingga jiwa selalu menyaksikan Allah yang begitu dekat, dan aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selalu menjalankan segala perintah-perintahnya dan melayani siapapun. Karena yang kita layani adalah amal Allah, yang kita layani adalah makhluk ciptaannya juga. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini, semoga menjadi suatu motivasi dan menambah wawasan di dalam belajar ketuhanan kita. Dan semoga Allah senantiasa menyadarkan kita untuk selalu sadar dalam situasi dan kondisi apapun. Saya tutup dengan akhir mukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.